Hingga pernah terjadi perdebatan antara beliau dengan dua orang tokoh ashabul ra'i, yaitu Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi. Kata Abu Thawr yang kemudian menjadi tilmid terbaik al-Imam Asy-Syafi'i, mengatakan senantiasa Imam Asy-Syafi'i mengucapkan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Sampai datang gelap malam, lalu kami rujuk, kami tinggalkan bid'ah kami dan kami mengikuti Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i berdebat dengan seorang tokoh Jahmiyah yang bernama Bishr bin Ghiyath al-Marisi, yakni Bishr bin Ghiyath al-Marisi mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Allah ada di mana-mana tempat. Jadi mereka menghilangkan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Lalu Syafi'i bertanya kepada Bishr, apakah yang engkau dakwahkan ini, yang engkau seru manusia untuk mengikuti mazhabmu, manhajmu ini, ada dalil dari kitab Alkitab, ada keterangannya dari Alkitab Al-Quran, awis sunnah, atau dari sunnah? Apakah ini sebuah kewajiban yang Allah wajibkan? Hal wajadta 'anis salaf, apakah engkau dapati dari salaf, perkataan kaum salaf yang seperti ini? Bishr menjawab, tidak. Kata Syafi'i, engkau telah mengakui kesalahanmu. Ini sikap dan cara beragama, ya. Oleh karena itu mengandalkan akal semata sangat bertentangan dengan akal semata yang dijadikan sebagai asas dasar, yang seharusnya wahyu baru akal. Maka kita akan berbicara mengenai sunnah. Tadi telah disinggung oleh Ustaz Arif. Seringkali kita salah paham terhadap lafaz sunnah. Katanya apa itu sunnah? Ya, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini seringkali. Padahal sunnah secara lughah, secara bahasa, artinya at-tariqah, as-sirah, jalan atau perjalanan. Ini secara lughah, baik ditinjau dari perjalanan yang baik atau perjalanan yang tidak baik. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah yang hasanah dan sunnah yang sayyi'ah. Secara lughah arti as-sunnah at-tariqatu atau as-sirah, jalan atau perjalanan yang ditempuh oleh seseorang. Menurut istilahiyah, syar'iyyah, dia mempunyai dua arti
dua makna. Yang pertama, sunnah adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan sifat-sifat beliau. Ini arti atau makna sunnah yang pertama. Maka arti atau makna sunnah yang pertama ini muradif atau sama dengan arti hadis. Karena hadis adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan pada arti atau makna yang pertama. Sunnah adalah dari qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fi'il beliau dan takrir beliau. Sunnah dalam arti yang kedua sesuai artinya secara lugah bahasa, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan beliau, yakni perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan Islam, mengajarkan Islam, mempraktikkan Islam dan seterusnya secara keseluruhannya, dari manhaj cara beragama beliau, akidah beliau, peribadatan beliau, muamalat beliau, adab dan akhlak beliau secara menyeluruh tentang al-Islam. Sunnah dalam arti yang kedua ini lebih luas artinya dari yang pertama. Perjalanan kehidupan beliau di dalam mengajarkan Islam, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam itu sendiri. Islam yang meliputi seluruh ajarannya, ya akidahnya, ya ibadahnya, ya muamalatnya, ya adab, akhlak dan seterusnya. Maka sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Dikatakan fulanun ala sunnah, si fulan berada di atas sunnah. Ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulanun ala bid'ah, si fulan berada di atas bid'ah, yakni tidak perjalanan kehidupan din agama Islamnya tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini arti sunnah secara istilahiyah syar'iyyah. Dia mempunyai dua arti. Arti yang pertama tadi sama dengan hadis, tidak ada perbedaan. Arti yang kedua lebih luas. Karena dia mencakup seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam mengajarkan Islam, mendakwakan Islam. Dan ini yang menjadi lawan bagi bid'ah. Karena bid'ah adalah sesuatu keyakinan atau perbuatan yang sama sekali tidak ada asal usulnya dari al-Islam. Apabila kita telah paham ini, maka kita wajib mengetahui
bahawa kewajiban kita berpegang dengan sunnah Rasulullah